padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Kamis 28 Oktober 2023. Sapaan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Doa dan renungan akan bersama dengan kami, Suster Maria Oliva PRR dan Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita menyiapkan diri mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas bimbingan-Mu sepanjang malam yang lalu. Kami bersyukur untuk hadiah nafas kehidupan pada hari yang baru ini. Kami bersyukur atas udara dan alam yang segar di pagi ini. Allah Tritunggal Kudus, bimbinglah terus hidup kami hari ini. Biarkanlah kami bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan semua orang yang kami jumpai hari ini dengan sukacita sebagai anak-anak-Mu. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam kegelapan dan kemerlapan dunia. Namun,
biarkan kami terus mencari kekudusan, sebagaimana Engkau kehendaki dari kami, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Herodes dan Yesus. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Lukas dalam Injil hari ini tidak menceritakan tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis, tetapi Lukas berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus seperti yang ada pada Lukas bab 9 ayat 9. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, Santo Lukas dalam kisahnya yang tadi kita dengarkan memperlihatkan sosok Herodes yang kaget, sosok Herodes yang cemas. Dia kaget dan cemas ketika dia mendengar banyak cerita yang luar biasa tentang Yesus. Apalagi ketika dia mendengar prediksi orang-orang yang mengira bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit kembali, atau salah seorang dari nabi zaman dahulu telah bangkit kembali. Inilah alasan yang membuat Herodes cemas, khawatir, gelisah, dan bahkan semakin penasaran untuk bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu, para sahabatku, Herodes cemas, Herodes khawatir, gelisah, mendengar perbuatan-perbuatan baik yang Yesus lakukan. Nah, ini baik untuk kita renungkan, untuk kita sejenak merefleksikan. Mari kita mencoba melihat ke dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Apakah kita pernah mengalami pengalaman seperti Herodes? Merasa gelisah, merasa takut, merasa cemas, melihat kesuksesan orang lain, mendengar perbuatan-perbuatan baik orang lain. Apakah kita pernah mengalami hal serupa? Jika kita pernah mengalami hal demikian, Bapak Ibu, para sahabatku, mari kita tinggalkan. Itu tidak akan memberi keuntungan apapun bagi diri kita. Justru itu hanya membuat kita hidup tidak tenang, hidup tidak damai, hidup tidak sukacita. Bahkan kita bisa saja dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah kesempatannya kita membuat pilihan. Mau mengambil bagian dari sikap Herodes, atau mau mengambil bagian dari sikap hidup Yesus. Bapak Ibu, para sahabatku, sebagai pengikut Kristus, kita harus belajar dari Yesus sang guru kita. Sekalipun tidak disukai orang,
Yesus terus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang membuat orang tercengang, membuat orang kagum, membuat orang justru mencari Dia, semakin dekat padanya, yang membuat orang berbicara tentang kebaikan-kebaikannya. Kita sekalian bisa mengubah kebiasaan kita, setidaknya sedikit menyerupai Yesus Sang Guru kita. Betapa bahagianya Yesus ketika Dia menemukan anak-anaknya yang tadinya pemabuk misalnya, menjadi orang yang tinggalkan minum mabuk. Bahkan menjadi orang yang taat pada ajaran imannya. Atau yang tadinya pemarah, menjadi sosok yang panjang sabar. Yang tadinya suka menyusahkan orang lain, berubah menjadi pribadi yang penuh kasih, menjadi pribadi yang pengampun, menjadi pribadi yang peka terhadap kebutuhan orang lain, barangkali menjadi penderma, menjadi orang yang murah hati. Inilah yang perlu kita kejar dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih, mari kita tinggalkan Herodes kecemasan kita, Herodes ego kita, Herodes negatif lainnya yang ada dalam diri kita, dan kita ubah dengan Herodes yang penasaran, ingin melihat dan bertemu dengan Yesus. Tetapi setelah melihat Yesus, kita tidak menjadi Herodes lagi. Kita menjadi diri kita yang mengasihi Yesus, dan sebaliknya Yesus mengasihi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sapaan sabda Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang mengalami kecemasan, kegelisahan, dan putus asa karena situasi hidup yang menimpa mereka, ya Yesus, pulihkanlah hati umat-Mu yang mengalami kecemasan, kegelisahan, dan putus asa karena situasi hidup yang menimpa mereka. Semoga Engkau mengubah keadaan mereka menjadi pribadi yang damai, sukacita, dan penuh berkat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terjebak ke dalam tindakan-tindakan kejahatan, ya Yesus, Engkau menghendaki kami menjadi umat-Mu yang kudus. Sadarkanlah mereka yang terjebak dalam tindakan-tindakan kejahatan. Enyahkanlah dendam dan amarah mereka, dan ubahlah hati mereka seperti hati-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang pernah meminta doa dari kami dan yang sudah kami janjikan doa, ya Bapa, berkatilah mereka semua yang pernah kami janjikan doa. Engkau mengenal mereka satu persatu dengan kebutuhan dan kepentingannya. Yang sakit kami mohon sembuhkanlah, yang berduka kami mohon hiburlah, yang membutuhkan pekerjaan, proyek-proyek khusus, dan yang membutuhkan rahmat pertobatan, kami mohon berikanlah semuanya sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Yesus, kami bersyukur atas sapaan sabda-Mu hari ini yang meneguhkan iman kami. Dan kami menyerahkan semua doa dan harapan yang kami sampaikan kepada-Mu dengan doa agung yang Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita siapkan diri untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan Romo Budi Wardana. Bapak Ibu terkasih, saya Romo Budi Wardana, Projo Amerika Los Angeles, berada di Santo Damian Molokai Center. Di sini ada kartu berlian, kata-kata Santo Damian Molokai, memberikan berkat. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. juga. Semoga berkat Tuhan menyertai, melindungi, memberikan kesehatan dan damai sejahtera demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kami akan hadir lagi dalam doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami selalu hadir untuk menyapa setiap hati.